Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, pagi, sore, malam, Pak Jul. Saya dari Firzi dari kelompok 7, Pak. Ingin mempresentasikan terkait dengan statistik, praktikum statistika mengenai analisa faktor utama pengaruh kecepatan bersepeda road bike di Jakarta. Nah, untuk awalan terkait dengan background, latar belakang, dan variabel serta batas masalah nanti akan dipresentasikan oleh Mas Firzi karena sebagai road biker sejati ya, jadi lebih paham detailnya. Terus nanti saya akan menyambung terkait dengan metodologi penelitian serta data yang kami dapatkan, Pak. Oke, silakan Mas Firzi. Oke, baik, dilanjut. Nah, untuk list apa konten dari PPT kali ini ada 10, ada 8. Yaitu yang pertama latar belakang, kemudian variabel, batasan masalah, metodologi, hasil penelitian, menyusun hipotesis, kesimpulan, dan terakhir adalah lampiran. Oke, lanjut ke introduction. Yang pertama adalah latar belakang. Tanggal 9 Desember 2025 pagi hari, di Jalan Jenderal Sudirman terjadi tragedi yang sangat eh, luar biasa, yaitu atau tepatnya di depan Hotel Grand Sahit Jaya. Bapak Hudi Suryo Dipuro atau yang biasa yang mempunyai jabatan di sebagai eh, Pipi. Sekjen dari SKK Migas meninggal dunia setelah menabrak bis Transjakarta yang sedang terparkir di pinggir, bukan terparkir sih, lebih tepatnya sedang berhenti di pinggir jalan karena menabrak dengan kecepatan yang tinggi. Bapak Hudi Suryo Dipuro langsung meninggal di tempat dikarenakan pendarahan dalam yang luar biasa. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara umur, kecepatan rata-rata, jumlah latihan, dan seberapa sering melakukan endurance terhadap hal itu. Dan hal ini, saya sebagai pesepeda yang amatir lah istilahnya, cukup merasakan bahwa kebanyakan orang-orang yang bersepeda ini rata-rata menurut saya sudah cukup tua, namun semangatnya sangat luar biasa dan kecepatannya juga tidak main-main. Jadi maka dari itu, saya penasaran apakah ada hubungannya antara hal variabel yang sebelumnya saya sebutkan. Oke, dilanjut. Adapun pada penelitian kali ini hanya 5 variabel yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah usia, karena menurut Brown et al. Pada 2007, setelah usia 30 tahun tubuh mengalami penurunan recovery ability dan VO2 max, sehingga sepeda muda cenderung lebih cepat. Lalu yang kedua, menurut Derek dan Zeng tahun 2005, tipe bahan frame menentukan bobot dan kekakuan. Frame karbon lebih ringan dibandingkan dengan frame berbahan lain, menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dengan effort yang sama. Karena pada sejatinya, sepeda sepeda ketika dikendarai apabila bukan berbahan karbon atau bukan titanium, itu sedikit mengalami bending, dan itu akan sedikit mempengaruhi pada kecepatan. Lalu selanjutnya, menurut Malikwid dan Duty pada tahun 2025, harga frame mencerminkan teknologi yang digunakan dalam membangun frame tersebut. Harga yang tinggi mencerminkan performa frame yang superior. Walaupun belakangan ini frame brand dari Cina cukup banyak dengan harga yang jauh lebih terjangkau, dikarenakan tidak diperlukannya R&D, karena pabrikan Cina ini menggunakan formula yang sama seperti yang dilakukan pada brand-brand barat. Lalu selanjutnya, menurut Zhang et al. Tahun 2025, kapasitas aerobik dan stamina salah satunya dapat dilatih dengan intensitas bersepeda. Semakin sering bersepeda, maka semakin cepat meningkatkan power output dan endurance, terutama apabila pesepeda mempunyai jadwal latihan yang terstruktur seperti tempo, interval, dan selanjutnya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, yaitu pengalaman. Pengalaman ini dapat meningkatkan insting di kondisi tertentu sehingga bersepeda dapat lebih efisien dengan kecepatan yang relatif tinggi, karena mempunyai feeling yang sudah terbangun, sehingga tahu kapan harus mendorong dirinya sendiri, kapan harus untuk menahan. Oke, dilanjut.
Untuk batasan masalah, kami membuat 4 batasan masalah. Yang pertama, usia responden ditetapkan minimal 20 tahun. Apabila di bawah 20 tahun, maka data tersebut tidak valid dan tidak akan kami pakai. Lalu yang kedua, jenis sepeda. Road bike dijadikan subjek utama dikarenakan kemampuannya untuk melaju kencang dan harga yang relatif murah dibandingkan dengan sepeda high performance seperti time trial. Karena sepeda road bike ini sebenarnya banyak jenisnya, namun pada umumnya road bike ini sepeda yang punya drop bar dan punya banyak gear, tidak seperti fiksi yang hanya punya satu gear. Namun berbeda dengan time trial karena sepeda time trial itu harganya relatif lebih mahal dibanding road bike. Lalu yang ketiga itu geografis. Responden diambil untuk pesepeda daerah Jakarta dan sekitarnya dikarenakan keterbatasan kami dalam menyebarkan kuesioner yang terbatas lah, karena kami hanya mempunyai tidak banyak kenalan di komunitas persepeda. Oke, lanjut yang terakhir adalah jumlah responden. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 27 responden. Ya tadi karena penyebaran yang tidak terlalu banyak sehingga mendapatkan jumlah responden yang terbatas. Oke, monggo dilanjut Mas Jarot. Oke, terima kasih Mas Wirji. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Wirji tadi, kami mencoba melakukan wawancara dan kuesioner survei. Jadi kebetulan kami sangat terbantu untuk melakukan survei ini karena Mas Wirji sendiri adalah pelaku sebagai seorang road bikers yang join ke dalam beberapa klub sepeda di Jakarta. Nah, metodologi yang kami lakukan sebenarnya sangat simpel, yaitu pertama kami melakukan wawancara pada saat misalkan ada kumpul pesepeda gitu, misalnya hari Sabtu Minggu atau weekend di Jakarta, wawancara, apakah kita mewawancarai pesepeda road bikers, terus kita tanya apakah bersedia untuk dilakukan untuk mengisi survei yang kami buat, lalu baru kami memberikan apa namanya link untuk Google Form-nya. Kemudian dari road bikers sendiri mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun sedemikian rupa, yang kami buat di Google Form sehingga nanti datanya kami record dengan Google Form tersebut. Kemudian data kami olah untuk apa namanya untuk mengetahui bagaimana feedback dan juga bagaimana respon dari road bikers terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan di dalam Google Form. Nah, eh, karena apa ya? Karena sebenarnya kami ingin melakukan analisa menggunakan beberapa software komputer, misalkan SPSS seperti itu ya. Cuman kami melihat karena ketika kami menggunakan SPSS itu sepertinya data yang kami lakukan, data yang kami ambil akan semakin banyak apa ya variabelnya ketika kami analisa di SPSS pun terkait dengan fleksibilitas. Artinya sebenarnya kan ini kan tugas yang kami gunakan untuk memenuhi syarat pra-UAS. Nah, akhirnya kami menggunakan aplikasi online yang sebenarnya cukup powerful, hampir sama secara performance dengan SPSS, yaitu statistik application dan status kalkulator untuk mengetahui beberapa data seperti distribusinya, kurva bell curve-nya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hasil penelitian seperti yang ditunjukkan pada screen di sini dan juga nanti kami juga akan share data reportnya ke Pak Zul. Di sini terlihat bahwa rata-rata usia pesepeda sebenarnya sekitar 38,7 tahun ya atau 38 tahun up dengan standar deviasi yang sangat besar, yaitu angkanya sekitar 13,94. Ya, ini artinya jadi pesepeda itu sangat sangat majemuk ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang berusia muda yang melakoni hobi ini, tapi juga orang-orang yang umurnya lebih tua, orang yang umurnya udah mungkin di atas 40-an, mereka masih melakukan road bike atau melakukan pesepeda pada saat weekend. Nah, terkait dengan kecepatan terbaik di jarak 100 kilometer berada pada 36,68 kilometer per hour. Jadi background kenapa kami menambahkan apa namanya menambahkan endurance di jarak 100 kilometer adalah karena kami menginginkan
orang-orang yang mengisi survei ini tuh sudah punya pengalaman yang cukup banyak, terutama mereka bersepeda tidak hanya apa nah small, small distance tapi juga long distance, yaitu dengan mereka bersepeda sejauh 100 kilometer. Nah, di sini kami melihat bahwa dengan mereka pernah mengendarai sepeda di jarak sampai 100 kilometer, kecepatan rata-ratanya itu mencapai 30,51. Artinya jadi di sini artinya eh, orang yang punya pengalaman untuk bersepeda jauh, dia punya speed yang lumayan tinggi, kecepatan rata-rata yang lumayan tinggi. Ini kan saya sampaikan bahwa ini adalah kecepatan rata-rata, artinya top speednya mungkin lebih dari 30,5 km per hour, seperti itu. Nah, dari data box plot sendiri yang kami tampilkan, apa namanya, terlihat variabel, kecuali jumlah latihan ya, kami tidak tampilkan di sini. Eh, Terdapat dua outlier nih. Outliernya ini adalah orang-orang yang aneh nih. Jadi kan secara hipotesa kami berhipotesa bahwa orang yang muda itu pasti punya kecepatan yang tinggi dan juga punya experience yang lumayan banyak. Nah, tapi di sini ada dua kondisi outliers di mana orang yang tua tapi ternyata dia punya top speed yang sangat-sangat tinggi dibandingkan orang yang berusia muda seperti itu. Nah, jadi di sini kami coba menyusun 6 hipotesis. Yang pertama adalah bagaimana hubungan umur dan kecepatan rata-rata, lalu bagaimana umur dan kecepatan base speednya, terus lalu hubungan latihan dengan kecepatan rata-rata, hubungan latihan dengan kecepatan yang lumayan tinggi atau base speednya, lalu hubungan latihan dengan ketahanan atau endurance, dan yang terakhir adalah hubungan latihan dengan ketahanan atau base speed pada saat ketahanan. Nah, summary yang didapat adalah dari 27 responden pesepeda road bike di Jakarta, rata-rata profil demografinya adalah sekitar 38 tahun dengan pengalaman sepeda yaitu rata-rata sekitar 6,4 tahun. Nah, para pesepeda ini rata-rata berlatih atau apa yang namanya ya, melakukan hobinya untuk running bersepeda yaitu 3 kali seminggu. Artinya tidak hanya weekend, Sabtu atau Minggu, tapi others day di dalam apa namanya satu minggu itu mereka juga melakukan bersepeda. Nah, kecepatan rata-ratanya itu sekitar 30,5 km per jam, artinya cukup tinggi. Dengan kecepatan tertingginya artinya 36,7 km per jam. Nah, di sini kami melihat bahwa ternyata hipotesis yang kami bangun cukup terkonek dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi kan di latar belakang disampaikan bahwa ada seorang VP atau pejabat penting di SK Migas yang meninggal dunia karena menabrak bus Transjakarta yang sedang menurunkan penumpang. Nah, kecepatannya berdasarkan informasi dari kepolisian dan juga CCTV itu sekitar 35 sampai 40 km per jam. Artinya rata-rata pesepeda road biker di Jakarta kecepatannya sudah eh, apa ya istilahnya di batas atas ya. Artinya kan tadi kan polisi menyampaikan bahwa si yang bersangkutan meninggal dengan kecepatan minimum 35 sampai 40. Nah, ketika kami susun survei ternyata kecepatan tertinggi juga sekitar rata-rata sekitar 30 dan kecepatan tertingginya adalah sekitar 36,7. Artinya ini juga berpotensi ketika orang-orang yang bersepeda road bike ini tidak hati-hati mungkin bisa terjadi kondisi yang serupa. Nah, hasil uji hipotesis 6 tadi kami coba lakukan analisa menggunakan software di online dengan memasukkan confidence interval sekitar 5%. Nah, dari situ kami melihat bahwa sebenarnya tidak ada hubungan linear antara signifikan antara umur, jumlah latihan, kecepatan, dan intensitas long ride. Hal ini dikarenakan kecilnya jumlah sampel dan outlier yang kuat. Artinya, ketika kami ingin apa namanya, ketika kami ingin melihat kembali apakah data ini sudah oke apa tidak, nanti mungkin kalau kalau data ini diperlukan, mungkin kita bisa menambah jumlah respondennya. Jadi kan kalau kita ngomong distribusi normal kan N sama dengan 30 ya. Nanti mungkin kita bisa meningkatkan jumlah responden agar apa namanya agar terlihat pattern yang lebih clear gitu. Nah, ini kan karena jumlah responden ada sekitar 27 dan outliernya ada dua, artinya kan ada 25 yang normal gitu. Nah, ini mungkin kurang banyak sehingga datanya atau apa namanya atau informasi yang didapat daripada bell curve atau analisa yang lainnya jadi terlihat cukup bias seperti itu. Nah, mungkin itu untuk presentasinya. Mungkin saya coba tunjukkan ke Pak Jul dan rekan-rekan terkait dengan informasi dari analisa eh, hipotesanya. Jadi
Yang pertama adalah terkait dengan eh, hubungan umur dan kecepatan atau average speed. Ya, di sini hipotesa kami adalah semakin tua umur pesepeda, maka kecepatan rata-rata cenderung menurun gitu kan. Artinya semakin tua jadi tidak punya tenaga sehingga kecepatan yang didapatkan semakin turun gitu. Nah, cuman kalau kita ada di sini ada satu outlier nih. Umurnya 45 gitu. Umurnya 45, experience-nya satu kali gitu kan, tapi frame-nya karbon gitu kan. Nah, cuman base speed-nya sekitar 55 dan kecepatan rata-rata 50 gitu. Artinya eh, orang ini, si outlier ini tuh memiliki kecenderungan yang berbeda dibandingkan hipotesis kami gitu. Nah, kami coba memasukkan semua data ini, include dengan outliernya ke dalam analisa hipotesa, yaitu H0 adalah mu d sama dengan nol, H1 adalah mu d kurang dari nol, artinya tidak dapat hubungan negatif linier, semakin tua umur semakin menurun kecepatan rata-rata. Nah, ketika kami analisa, kami dapatkan bell growth seperti ini, di mana eh, apa jumlah observasinya adalah 27, age-nya sekitar 38, speed-nya 30, mean difference-nya 8,2, standar deviasinya ada 15. Nah, T value yang kita dapat adalah sekitar 2,7. Nah, 2,7 itu artinya di sekitar sini ya, di sekitar di lebih dari sini. Nah, sedangkan critical value yang kami dapat adalah minus 7,1, minus 1,7 ya. Ini adalah grafik one tail ya, bukan single tail karena lambang di sini adalah kurang dari ya. Nah, makanya kalau dilihat dari sini apa namanya informasinya adalah reject H0, artinya H0 bisa di reject gitu. Artinya tidak ada hubungan linear antara kecepatan dan rata-rata karena tadi ada outlier satu ini gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya ambil sampel aja, tidak akan saya bahas semua, yaitu terkait dengan hubungan, sorry, ini mungkin kecepatan hampir sama. Mungkin saya ambil yang menarik adalah ini. Bagaimana pola atau hubungan dari latihan dan base speed ya, di mana hipotesisnya adalah semakin sering pesepeda ini berlatih, maka semakin cenderung mampu untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi atau base speed-nya lebih tinggi dibandingkan orang yang jarang berlatih gitu. Artinya semakin sering berlatih, semakin gampang kita mendapatkan base speed atau base speed-nya semakin tinggi gitu. Nah, di sini juga ada outlier. Ya tadi yang saya sampaikan orang yang sama. Jadi beliau umurnya 45 tahun, jumlah latihannya setiap minggu hanya sekali gitu kan. Cuman yang unik di sini adalah ternyata beliau itu punya base speed yang lumayan tinggi juga, 55 gitu kan. Nah, dibandingkan yang orang yang berlatih sampai 5 kali seminggu misalkan, ini kita lihat anak muda 21 tahun, jumlah exercise time per week-nya adalah 5 kali seminggu gitu kan. Artinya setiap hari mungkin dia berlatih gitu kan. Namun base speed-nya adalah 35,2 gitu. Almost half ya atau lebih atau kurang apa namanya? Hampir separuh lah ya. Jadi ada satu outlier ini. Mungkin saya boleh asumsi bahwa mungkin beliau ini mantan atlet ya, mungkin Mas Mas Firzi kenal orangnya, atau mungkin Pak Pramono Anum ya, karena beberapa kali Pak Pramono Anum juga coba sering bersepeda dengan Mas Firzi ya, mungkin jangan-jangan ini adalah beliau yang ngisi ngisi survei gitu. Nah, kita lihat di sini adalah analisanya sama, jadi di mana H0 adalah mu d tidak ada hubungan linear antara frekuensi exercise dan base speed, dan H1 adalah mu d lebih dari H0, yaitu ada hubungan positif linear. Semakin sering latihan, maka semakin tinggi base speed-nya. Nah, eh, N sama dengan 27 masih sama, terus min exercise-nya 3, seperti yang disampaikan sebelumnya, terus base speed-nya adalah sekitar 30, terus standar deviasinya kita pakai 0,05, terus errornya 1,75, di mana kita pakai degree of freedom karena T apa rumus T ya, sehingga degree of freedom-nya adalah N-1 atau 26. Nah, di sini kita lihat T value-nya adalah sekitar minus 18,8, di mana critical value-nya ada sekitar plus 1,7. Artinya di luar dari situ, sehingga dasarnya adalah gagal untuk mereject H0 gitu. Artinya H0 terpenuhi, di mana ada hubungan linier frekuensi exercise dengan base speed. Cuman ada satu outlier, yaitu satu orang ini, di mana memang secara exercise tidak banyak, namun mungkin experience-nya tinggi sehingga mendapatkan base speed yang cukup tinggi juga. Nah, mungkin dari kami cukup sekian, Pak Zul. Terima kasih atas perhatiannya.
Mungkin setelah ini kami akan coba upload eh, apa namanya record ini ke dalam YouTube. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.